Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Fasi yang telah berkenan untuk memberikan tausiah hari ini, dan yang terhormat rekan-rekan di Selaka Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk mengadakan tausiah rutin hari ini. Tema dari tausiah kali ini adalah mengenai etos kerja seorang muslim, niat yang tulus, bekerja dengan ihsan dan amanah. Mudah-mudahan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fasi hari ini akan membawa kebaikan serta kiat-kiat dalam bekerja agar kita semua dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk yang terhormat Ustadz Fasi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Innallaha ya'muru an tu'addul amanat. Innallaha amara bil adli wal ihsan. Inna rahmatallahi qaribun 'alal muhsinin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari yang penuh berkah ini, kita semua bisa bertemu kembali dalam aktivitas yang mudah-mudahan yang senantiasa diberkahi, yaitu kita semua akan membahas sebuah tema, yaitu tentang etos kerja tadi, yaitu niat tulus, bekerja dan ihsan, dengan ihsan dan amanah. Sebagaimana tadi rekan-rekan semuanya, saya menyitir, saya menukil firman-firman Allah, yaitu pertama, innallaha amara, innallaha ya'muru an tu'addul amanat. Kemudian innallaha amara bil adli wal ihsan. Wa inna rahmatallahi qaribun 'alal muhsinin. Yang pertama, ayat pertama tadi, bahwa kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan, untuk menunaikan amanah. Amanah itu apa? Sebelum kita membahas tentang amanah, kita lanjutkan lagi dengan firman Allah, innallaha amara bil adli wal ihsan. Sebetulnya kalau membahas amanah, tentu tidak bisa kita akan membahas adil. Jadi Allah perintah kita, artinya mewajibkan kita untuk berbuat adil dan amanah. Apa adil tadi? Pengertian adil adalah proporsional, secara gampangannya demikian. Artinya di dalam adil tadi mencakup nilai-nilai amanah. Amanah itu adalah kejujuran, integritas, kejujuran, bisa dipercaya. Di mana di dalam adil tadi tidak hanya kejujuran, tapi di situ ada yang namanya bagaimana menjaga, menjaga profesionalitas, menjaga muru'ah, menjaga harkat diri, Artinya bahwasanya di dalam adil tadi, di situ ada prinsip bagaimana tidak bertentangan dengan syariat. Artinya bahwa kita tidak boleh merasa rugi ataupun menjadikan orang lain rugi. Tidak boleh merugikan orang lain, tapi juga tidak boleh kita menjadi rugi. Ini adalah prinsip adil. Jadi Allah perintah kita di dalam segala aktivitas, di dalam kehidupan kita, ini untuk bersikap adil, artinya proporsional. Artinya prinsip-prinsip agama itu harus kita terapkan. Bahwa hukum-hukum agama itu harus kita sampai
di segala aktif pun ya, dimanapun, di tempat kerja, di masyarakat, dalam organisasi, ini ditinggal. Jadi karena itu kewajiban, itu adalah perintah Allah untuk bersikap adil. Jadi sekali lagi di dalam sikap adil tadi itu ada yang namanya amanah, ya, kejujuran, integritas, kemudian menjaga dari hal-hal yang merugikan orang lain. Artinya prinsip bahwasanya apa yang kita sukai itu juga kita terapkan pada orang lain, tapi apa yang tidak kita sukai itu jangan kita terapkan kepada orang lain, dimanapun, apalagi di tempat kerja kita. Jadi istilahnya profesionalitas, kemudian juga yang namanya integritas, ya, kejujuran, kemudian menjaga dari hal-hal yang melanggar, praktek-praktek yang melanggar aturan-aturan agama. Ini adalah adil. Kita itu diperintah dengan adil saja, tapi dengan ihsan. Jadi istilahnya dalam dunia bisnis, sebetulnya kita semua ini adalah pelaku-pelaku bisnis, ya. Kita semua ini di dunia pelaku bisnis, yaitu yang menggunakan modal utama kita untuk mencapai, untuk memperoleh keuntungan. Apa modal kita? Modal utama kita ini adalah keimanan, kemudian pemahaman agama. Ya, ini adalah modal kita. Artinya apa? Bahwasanya di dalam adil tadi, kalau kita sudah bahas, tidak cukup kita adil, tidak cukup kita ini rugi, ya, kita impas, ya. Tapi dalam dunia bisnis, bahkan kita semua ini pelaku bisnis, itu harus menerapkan prinsip bahwa kita juga harus mendapatkan hasil, mendapatkan keuntungan dari segala aktivitas kita, dari bisnis kita, dari pekerjaan kita, dari apapun, ya. Artinya bahwasanya ihsan di sini, perintah ihsan ini adalah aplikasi, ya. Dengan bermodalkan tadi sikap adil, sikap proporsional, kejujuran, bisa menjaga muruah kita, bisa menjaga harga diri kita untuk tidak melanggar aturan agama. Nah, ini tadi kita gunakan, kita aplikasikan juga yang namanya ihsan. Apa ihsan tadi? Ihsan ini adalah bagaimana kita menambahkan nilai tambah, ya, menambahkan nilai-nilai plus yang mana akan bisa mendatangkan keuntungan tadi. Yang mana di dalam dunia bisnis tidak hanya sekedar keuntungan sesaat, tapi juga keuntungan yang berkelanjutan, sustainable, ya, yang sustainable, yang ada keuntungan yang berulang, repeat order ataupun repeat penjualan dan sebagainya. Itu semua adalah dampak daripada kita mengaplikasikan ihsan. Ihsan ini kalau di dalam contoh-contohnya banyak sekali, ya. Banyak sekali yang mungkin kalau kita uraikan contoh-contohnya mungkin tidak cukup waktunya. Jadi ihsan ini paling tidak adalah bagaimana kita menambahkan nilai tambah, kita membuat menjadikan bagaimana menghasilkan, ya, menghasilkan keuntungan-keuntungan yang lebih jangka panjang sifatnya, ya, tidak jangka pendek, ya, yang mana investasi jangka panjang yang berupa, ya, sikap-sikap pelayanan yang terbaik, nilai-nilai yang terbaik yang harus kita berikan, ya. Kemudian juga profesionalitas kita. Artinya apa? Bahwa kita memberikan sesuatu itu yang terbaik, kita memberikan pelayanan ada yang terbaik. Ini adalah prinsip ihsan tadi. Ada nilai tambah yang kita berikan, yang mana dampaknya yang kita inginkan tadi adalah kita mendapatkan hasil, ya, hasil yang mana tidak hanya jangka pendek, tapi bisa berkelanjutan, ya, bisa menjadikan barokah. Ya, ini barokah di dalam bisnis, dalam usaha dan pekerjaan itu adalah bagaimana keberkahan ataupun kebaikan-kebaikan tadi ini bertambah, ya. Ada nilai-nilai plus, ya. Kalau dalam penjualan itu ada penjualan yang berulang, ada pelipat-pelipat gandaan, ya. Ada
dampak-dampak rentetan-rentetan yang akan membawa semakin banyaknya keuntungan ya. Jadi salah satu contoh misalkan bentuk daripada ihsan yaitu kita bersikap ramah ya. Kita lebih mengedepankan pelayanan yang bisa memberikan sebuah kesan yang mendalam ya bagi konsumen ataupun bagi orang tempat kita bekerja dimanapun ya di masyarakat. Ini adalah perintah Allah ya. Untuk agar kita itu punya ihsan, kita itu bisa mengaplikasikan ihsan dimanapun sebetulnya ya. Di masyarakat pun kita juga harus menunjukkan sisi terbaik kita itu seperti apa yang bisa kita tunjukkan, yang mana kita bisa memberikan sumbangsih, bisa memberikan kontribusi yang dibutuhkan masyarakat. Artinya memang kita bisa diterima oleh masyarakat, kita menjadikan orang yang dibutuhkan ya, bisa memberikan dampak yang baik di masyarakat, itu adalah karena kita punya nilai tambah, nilai lebih tadi, yaitu ihsan tadi. Ihsan itu kalau secara bahasa adalah berbuat baik ya. Tapi dalam aplikasi ataupun dalam pengertian dalam muamalah atau dalam bisnis dan dalam pekerjaan atau apapun ya, interaksi di masyarakat ini adalah nilai-nilai tambah yang kita berikan agar bagaimana kita itu bisa memberikan secara maksimal ya. Apa yang kita harapkan hasilnya ini bisa lebih maksimal. Itu adalah perintah Allah ya. Ihsan. Jadi tidak hanya sekedar adil, kita tunjukkan performa kita orang yang jujur ya. Kita orang yang punya prinsip ya, kuat ya. Punya di dalam segala hal kita tunjukkan bahwa kita orang yang amanah, kita orang yang baik ya, kita orang yang bisa dipercaya ya. Tapi ini kalau hanya adil saja maka tentunya tidak maksimal, artinya keuntungan itu belum ada. Keuntungan kita dari sisi tadi, modal kita itu adalah keimanan dan pemahaman agama ya, tentang bagaimana kita menghayati agama, ini adalah modal kita. Nah, bagaimana agar modal kita ini menghasilkan keuntungan ya. Keuntungan apa? Yaitu tadi bisa keuntungan di dalam bisnis kita terapkan, kita bawa, kita pakai tadi yang namanya adil ya. Kemudian plus dengan ihsan tadi, maka akan kita peroleh sebuah keuntungan, sebuah kebaikan ya, keuntungan di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau di dalam menurut perspektif Islam, kita bekerja, kita berbisnis itu adalah tidak hanya melulu mencari keuntungan di dunia, tapi juga di akhirat. Dua-duanya ini harus dikejar. Jadi sekali lagi kembali bahwasanya dengan ihsan inilah kita tidak hanya selamat daripada kerugian ya, tidak hanya impas ya, secara modal, tapi juga punya keuntungan-keuntungan, bahkan lebih maksimal, lebih berkah. Bicara rekan-rekan semuanya, berbicara tentang masalah adil ataupun amanah, memang tidak bisa tidak kita agar lebih mudah mengaplikasikan, kita lebih mudah bisa menerapkan ya. Tentunya akal ataupun hati nurani ya. Jadi pikiran dan hati nurani kita itu mesti harus betul-betul ya kita gunakan. Kita harus memikirkan bahwasanya kalau kita tidak bisa jujur, kalau kita ini dianggap punya hal yang negatif pada diri kita, entah itu kita di mana saja, tentu saja itu akan merugikan kita. Pertama, merugikan dari sisi keberkahan. Apa yang kita peroleh dari kita bekerja, dari kita berbisnis, jika kita tidak memenuhi, ya, tidak mengikuti hukum-hukum ya, agama, aturan-aturan agama, maka keberkahan itu tidak akan ada. Sekaligus plus murka Allah ini akan kita dapat. Kemudian juga harus kita memikirkan lagi dampaknya, bahwasanya apapun ya di dalam bisnis terutama
Kalau kita sikap kita, attitude kita itu tidak positif ya. Ada orang menganggap bahwasanya kita itu punya hal yang negatif, attitude kita tidak baik, entah itu kejujuran atau apapun. Maka tentu saja dampaknya diri kita akan dirugikan, ya. Begitu juga orang lain akan dirugikan. Imbasnya ini akan luas. Karena sama saja kita itu merusak diri sendiri, merusak reputasi kita, ya, merusak masa depan, ya, bisnis kita, pekerjaan kita, dan apapun. Ya, itu adalah resiko-resiko yang harus kita pikirkan, kerugian-kerugian itu tadi. Oleh karena itu tidak bisa tidak, ini juga di samping tadi perintah Allah, ini juga kita harus berpikir, ya, berpikir secara real, pikir secara logika bahwasanya kenapa Allah merintahkan kita bersikap adil, karena ini untuk kepentingan kita, karena itu juga untuk kelanggengan, untuk bagaimana agar kita bisa betul-betul eksis dan terus bisa menjaga performa kita, menjaga image kita yang baik. Karena dimanapun tidak bisa tidak bahwa nilai plus tadi, ya, yang namanya adil, amanah, kejujuran dan sebagainya, itu siapapun tidak ada orang yang tidak senang. Bahkan mungkin organisasi kejahatan, ya, mungkin sebuah organisasi kejahatan pun itu senang dengan kejujuran. Artinya bahwasanya mereka akan merekrut orang-orang yang jujur walaupun mereka itu adalah organisasi ataupun sebuah bisnis yang menjalankan dengan segala cara tadi, dengan melanggar aturan syariat dan norma masyarakat, itu tetap membutuhkan orang-orang yang jujur, membutuhkan orang yang punya integritas. Jadi sekali lagi bahwa perintah Allah pertama kita harus punya sikap adil, amanah. Kemudian kita jaga, ya, dari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan aturan agama. Dan juga bersikap ihsan. Rekan-rekan semuanya yang menjadikan mungkin permasalahan kita tadi mungkin bicara tentang modal kita, ya. Kita hidup di dunia itu punya modal yang namanya keimanan. Ibarat kita itu semua itu adalah pedagang. Kita semua itu adalah pebisnis. Artinya kita itu punya modal untuk dipertukarkan dengan keuntungan. Yang mana entah itu keuntungan di dunia maupun di akhirat. Modal utamanya sekali lagi tadi adalah yang namanya keimanan dan juga pemahaman agama, ya, penghayatan agama dan juga aplikasi dari pemahaman agama tadi. Nah, ini yang jadi masalah sekarang, ya, di mana-mana kita yang menjadi hulu dari semuanya itu seringkali adalah ini. Modal dari manusianya, modal dari, mohon maaf, ini kadang-kadang seringkali kualitas, ya, kualitas kita sebagai bangsa Indonesia itu kadang dipandang kurang, ya. Secara kualitas itu kurang. Artinya apa? Kualitas dari sisi kualitas tadi, kualitas mentalitinya, ya, attitude-nya dan sebagainya, ya, sebuah modal dasar ini dianggap lemah. Padahal kita itu dikenal adalah masyarakat ataupun orang-orang yang agamis, ya. Orang-orang agamis yang rata-rata, ya, kebanyakan, banyak sekali, ya, di antara kita ini adalah orang-orang taat beragama, taat beribadah, rajin ibadah dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu seringkali kenapa banyak orang yang taat beribadah, ya, taat dalam agamanya itu tidak tercermin buah daripada ibadah tadi, yang mana tadi adalah perintah Allah untuk berbuat adil dan ihsan, itu tidak tampak. Ya, mohon maaf, itu banyak sekali dimanapun kita jumpain tadi instansi pemerintah ataupun di lain, ya, di banyak sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor pemerintahan dan sebagainya, kita jumpai banyak, ya, kualitas-kualitas ataupun perilaku-perilaku yang mana ini yang kadang-kadang ada kesan bahwasanya umat Islam, ya,
umat Islam ini tidak punya landasan, tidak punya sebuah konsep bagaimana etos kerja ini bisa digali dari agama. Padahal itu jelas perintah Allah, perintah agama agar kita itu punya etos ya, punya etos kerja, punya etos bisnis ya. Yang mana ini tadi sebagaimana tadi perintah Allah dan juga banyak aturan-aturan agama ataupun ya dorongan-dorongan ya, anjuran-anjuran di dalam agama ataupun sebuah prinsip ya, prinsip-prinsip dalam agama ini yang mengatur akan hal itu agar kita itu punya etos kerja, punya etos yang baik di dalam apapun. Jadi sekali lagi mungkin kita sering melihat sendiri ataupun mengalami di mana-mana ada korupsi, ada kasus-kasus gratifikasi, ada orang yang entah itu korupsi waktu ataupun korupsi uang, adanya hal-hal yang tidak profesional ya daripada mungkin tenaga-tenaga dari kerja dari Indonesia, dari orang-orang ya orang-orang kita, orang umat Islam dan sebagainya, etos kerjanya dan sebagainya yang menjadi sorotan kurang baik. Nah, sebetulnya bukanlah salah daripada konsep agamanya, tapi yang menjadikan inti ya kita mencari hulunya, maka akan didapati bahwasanya pertama pemahaman terhadap agama ini yang kurang. Pertama itu tadi, kemudian jika itu sudah ada maka penghayatan ya. Kemudian pengamalan. Ini yang menjadi permasalahan. Padahal ini adalah tadi bahwa menjadi modal ya, modal utama ya. Modal utama kita dimanapun itu harus ada yang namanya iman, yang namanya adil dan ihsan, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemudian penghayatan terhadap ajaran agama dan penerapan ya dalam agama. Nah, ini yang masih mungkin jadi masalah, yang jadi kendala adanya tidak ada sambung ya, tidak ada persambungan ya antara ini tadi konsep seorang yang rajin ibadah dengan adil dan ihsan tadi. Jadi sekali lagi mungkin bisa kita contohkan ya, bisa kita contohkan, kita temui, mungkin banyak kita jumpai orang yang ya katakanlah menerima gratifikasi, korupsi, ya, menerima suap dan sebagainya. Banyak penyelewengan yang dilakukannya ya, di pekerjaannya, di bisnisnya dan sebagainya. Banyak diantaranya karena ketidakmengertian, tidak tahunya, ya, tidak mengertinya tentang bahwa ajaran agama seperti apa itu tidak pernah didengar, seperti apa yang boleh, seperti apa tidak boleh. Itu jadi masalah. Itu saya punya pengalaman juga di lingkungan saya sendiri, di sebuah organisasi di masjid. Itu juga akan terjadi semacam itu, bahwa itu saya bisa memprediksi bahwa ketika anggota kami ya, itu ketidakhadirannya itu tinggi di dalam kajian-kajian ya, dalam kajian-kajian yang kita adakan, maka yang terjadi akan banyak terjadi hal-hal yang penyelewengan, hal-hal yang melanggar ya, hal yang tidak sesuai, hal-hal yang secara etos kerja, secara sudut pandang agama ataupun norma-normal yang lain, ini akan terjadi. Kenapa? Karena itu tadi kurangnya pengetahuan tentang agama. Karena itu penting sekali. Jadi ketika ada anggota, ketika seorang yang bermasalah, seorang pengurus atau yang bermasalah, itu saya pastikan orang tersebut ini jarang hadir di dalam kajiannya. Kenapa? Kan ketidaktahuannya, sehingga melakukan hal-hal yang tadi, yang dari sudut pandang agama itu adalah salah. Ya.
Oleh karena itu, walaupun mungkin orang menganggap bahwa mereka ataupun dia itu adalah orang aktif beribadah, orang rajin beribadah, tapi kenapa dalam etos kerjanya, di dalam perilakunya, attitude-nya ini banyak ya tidak sesuai ya, dengan mungkin pandangan umum norma masyarakat, apalagi juga dengan aturan agama, itu karena ketidakmengertian. Itu pangkal pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika itu sudah dimengerti, ketika sudah diperoleh, tinggal bagian penghayatannya dan penerapannya. Apakah bisa menerapkan? Maka kalau urusan penerapan ini maka akan terkait dengan masalah keimanan. Sampai sejauh mana kira-kira imannya kuat ya untuk menerapkan prinsip tadi. Jadi rekan-rekan semuanya seringkali jadi tolok ukur bahwa di dunia bisnis, di dunia pekerjaan, tolok ukur pemahaman seseorang terhadap agama, tolok ukur bagaimana penghayatan dan pengamalan agama, keimanan seseorang, itu akan terlihat ketika seperti apa ya, etos kerjanya seperti apa ketika dia ada di tempat kerja, dia melakukan aktivitas pekerjaannya, aktivitas bisnisnya, itu akan terlihat. Artinya apa? Bahwasanya ketika seseorang walaupun dipandang dia itu orang rajin ibadah ya, orang rajin sholat, rajin berjamaah, mengaji dan sebagainya, tapi ketika kita lihat etos kerjanya, kejujurannya, kemudian profesionalitasnya ya, itu rendah sekali, maka kita akan bisa ya, dipastikan itu sudah menjadi tolak ukur bahwa pemahaman pertama, pemahaman terhadap ajaran agama, kemudian penghayatan dan pengamalannya sekaligus keimanannya ini bermasalah. Tapi itu tidak bisa dijadikan kebalikan ya. Karena apa? Karena begini rekan-rekan. Jadi kalau itu dijadikan apa sebuah standar untuk bisa melihat bagaimana sebaliknya tadi, bahwa belum tentu tidak kok orang yang punya etos kerja yang baik, orang yang jujur, orang yang punya profesionalitas itu otomatis orang yang punya pemahaman agama yang baik, itu tidak ya. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa untuk melihat sejauh mana pemahaman agamanya, penghayatan, pengamalan dan keimanannya itu adalah dilihat ketika bagaimana dia di tempat kerja, bagaimana ketika dia menerapkan prinsip-prinsip tersebut di dalam pekerjaan ataupun dalam bisnisnya. Kenapa? Ya, karena disitulah diuji ya. Disitulah diuji sejauh mana pemahaman terhadap agama sehingga bisa tahu mana-mana yang boleh dan tidak, mana-mana hukum yang sesuai dengan syariat atau tidak. Kemudian kalau paham sejauh mana kekuatan imannya ya, ketika ada di dunia usaha, di dunia pekerjaan dan sebagainya tadi. Jadi itulah ujiannya. Oleh karena itu ketika bisa memahami agama dengan baik ya, bisa tahu mana yang tidak boleh, mana yang tidak, kemudian bisa menerapkannya, maka otomatis yang tampak ada etos kerja yang baik, kejujuran dan sebagainya, kemudian juga keimanannya juga baik ya. Ketika menghadapi ujian-ujian yang ada ya di dalam dinamika bisnis dan dinamika pekerjaannya, maka otomatis orang tersebut dinyatakan ataupun punya keimanan yang baik ya, punya pemahaman agama yang baik. Tapi sekali lagi ini tidak bisa berlaku sebaliknya. Nah, karena banyak orang di luar sana, orang non muslim, orang-orang yang mungkin perilakunya bukan orang yang beragama, mereka punya etos kerja yang baik ya, punya attitude yang baik dalam pekerjaan, punya prinsip-prinsip yang ya bagus dalam bisnis dan sebagainya. Itu tidak bisa berlaku sebaliknya. Jadi sekali lagi ini ada bisa menjadikan standar ya, tolok ukur ujian seseorang. Sejauh mana orang ini paham tentang agama, sejauh mana
kekuatan iman seseorang itu akan bisa terlihat ketika dia di dalam pekerjaannya, beraktivitas dalam dunia pekerjaan atau dunia bisnisnya. Itu akan terlihat. Ya. Artinya sekali lagi, jika tidak bisa menerapkan prinsip adil dan ihsan tadi, maka berarti pemahaman agamanya ini bermasalah. Dan itu adalah modal dasar. Itu sekali lagi bahwa rekan-rekan semuanya, kita itu sebetulnya adalah pedagang gitu, dalam tanda kutip. Kita adalah marketer, kita itu semua di dalam bidang apapun ya. Di masyarakat, di kantor ya, dimanapun ya, kita itu adalah marketer, kita itu adalah penjual. Apa yang kita jual, modal apa yang kita punya, yaitu tadi bahwa adil, attitude kita baik, kemudian juga ihsan, ya, attitude yang mana bisa punya nilai, ya, punya nilai akan bisa menjadi menarik, yang bisa menjadi nilai tambah, bisa mendatangkan keuntungan dan sebagainya. Ini semua adalah hal yang tidak bisa tidak harus kita punya. Ya. Oleh karena itu nilai seseorang sekali lagi akan bisa dilihat, kita bisa menilai, ya, kita bisa menilai kualitas ya seseorang ini dari ini tadi ya. Jadi tidak hanya dari sisi aktivitas ibadahnya, kerajinan ibadahnya, tapi yang namanya agama ini adalah harus kafah ya, harus satu paket. Artinya apa? Allah perintah kita untuk beribadah, untuk menyembah Allah, dan juga perintah kepada kita untuk bersikap adil dan amanah, ya, bersikap adil dan ihsan. Ini tadi. Kemudian tadi tentang bagaimana kita bisa bersikap, ya. Kita bisa membawa dalam segala hal ya, dimanapun tempat. Bagaimana agar modal kita ini ya, keimanan kita ya, agama kita ini tidak menjadikan kita rugi ya. Jadi sekali lagi ibarat kita ini berdagang di dunia ini, kita itu tidak rugi. Artinya kita bisa menjaga, artinya kita bisa, agama kita itu bisa tetap terjaga di dalam apapun. Sekali lagi tadi ujian terberatnya adalah ketika kita masuk dunia pekerjaan, masuk di dunia bisnis. Ya, ujian kita di situ. Maka perlu sekali ada kira-kira ada 7 yang harus kita perhatikan, yaitu pertama niat kita. Jadi ada niat tulus ya. Niat tulus bekerja, bahwa niat di dalam kita memulai sebuah usaha, sebuah pekerjaan, pertama niat kita ya adalah kita mencari harta yang halal untuk agar terhindar dari peminta-minta dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Niat agar kita bisa mencukupi kebutuhan kita secara halal. Kemudian niat agar kita bisa ya, hasil daripada pekerjaan kita, ya, rizki kita ini bisa untuk bekal ibadah. Kemudian juga niat agar agama kita ini bisa terjaga ya, bisa menghidupi keluarga. Kenapa? Karena seringkali kebutuhan ekonomi kadang-kadang menjadikan goyahnya iman dan sebagainya. Itu harus kita niati. Juga kita berniat ya, berprinsip tadi bahwasanya apa yang kita sukai itu juga harus kita terapkan pada orang lain. Begitu juga apa yang tidak kita sukai tidak boleh kita terapkan pada orang lain. Ini adalah prinsip dasar yang harus kita lakukan. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita niatkan, kita juga karena memang tugas kita ya, kewajiban kita dimanapun untuk selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kita bisa membenahi hal-hal yang dirasa ini bertentangan ya dengan agama, yang kurang baik ya, kita tata ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita
Nah ini waktunya mungkin sudah agak banyak tersita ya. Jadi paling tidak kita intinya bahwasanya kita tidak boleh melupakan ya bahwa tujuan kita berusaha, kita bekerja dan sebagainya jangan sampai melupakan ukhrawi, melupakan tujuan akhirat kita. Artinya jangan sampai modal kita ini rugi, jangan sampai kita mengejar keuntungan dunia tapi rugi dari sisi akhirat. Ini penting. Kemudian juga jangan sampai kita itu ada apa istilahnya ngoyo. Ngoyo itu juga tidak baik, ya, harus kita hindarkan. Artinya kalau orang itu ngoyo dari pekerjaannya di dalam masalah duniawi, tentu masalah ukhrawi, masalah agama itu biasanya akan menjadi nomor sekian. Padahal tetap yang agama itu harus kita bawa, harus kita kedepankan. Ya. Jadi dimanapun di tempat ya. Di tempat manapun maka yang namanya keimanan, yang namanya agama, pemahaman agama ya, adil dan ihsan sekali lagi harus bisa kita jaga, kita bawa. Kemudian kita juga harus bisa menerapkan tadi prinsip-prinsip tadi bahwasanya kita harus punya prinsip kuat bahwa kita ini harus punya nilai ya, punya nilai tambah, punya orang-orang yang punya kualitas ya harus kita tunjukkan ya. Dari sisi tadi, dari sisi attitude yang baik, punya kejujuran ya, punya integritas, punya profesionalitas. Itu tetap harus kita jaga, kita tunjukkan bahwa umat Islam ya, kita sebagai seorang pribadi ya, pribadi muslim itu adalah betul-betul orang yang memang punya agama ini bisa bermanfaat ya, bisa menuntun kita ya di segala bidang yang ada, di segala dimanapun itu akan menjadikan penuntun bagi kita agama tersebut. Kemudian yang lainnya yaitu bahwa kita harus yaitu bagaimana agar kita terus menjaga di dalam setiap aktivitas baik bekerja itu tidak lupa ya zikir apapun ya bersolawat dan sebagainya kan ini penting sekali ya karena sekali lagi sebagaimana pernah saya sampaikan zikir itu adalah benteng kita, zikir adalah senjata kita karena dengan zikir tadi kita akan selalu ingat pada Allah dan orang yang selalu ingat pada akan dilindungi oleh Allah. Ya. Sebagaimana tadi juga bahwasanya Allah inna rahmatallahi qaribun ala muhsinin ya. Jadi bahwa keberkahan kalau kita bisa menerapkan adil dan ihsan tersebut ya, punya niat tulus tersebut maka Allah akan senantiasa menolong. Qaribun alal muhsinin bahwa rahmat Allah itu dekat sekali dengan orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang muhsinin. Nah itu diantara mungkin karena waktunya ini agak sudah hampir seperempat akhir ya. Oleh karena itu barangkali apa yang saya sampaikan sampai sejauh ini mungkin ada hal yang perlu ditanyakan ya tentang terkait dengan tema ini tadi ataupun mungkin juga ada tema-tema lain yang bisa ditanyakan monggo. Halo, assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, ini saya izin tanya. Okay. Terkait tema yang sudah panjenengan jelaskan. Jadi Ustadz, kadang kan kalau kita itu sudah meniatkan bekerja ini untuk mencari rezeki gitu ya Ustadz. Yang kita tahu kalau rezeki itu sudah ditentukan, mesti kayak sudah ada porsinya masing-masing gitu Ustadz. Tapi namanya goyahnya iman itu pasti terjadi Ustadz. Misalnya ketika kita itu melihat teman kita atau orang lain itu lebih sukses daripada kita gitu Ustadz. Nah, menurut panjenengan tuh apa ya Ustadz langkah yang bisa kita lakukan kalau
goyahnya iman itu terjadi gitu Ustadz. Untuk menata iman kita untuk kembali percaya bahwa rezeki itu pasti sudah ada porsinya masing-masing gitu. Ya. Gitu sih Ustadz, kembali Ya. menata niat kita untuk ya kita cuman tugasnya itu berusaha dan berdoa gitu. Allah sudah kasih Ya. rezekinya masing-masing gitu Ustadz. Ya. Monggo Ustadz bisa dibantu untuk menjelaskan tips untuk saya lah pribadi kalau misal melihat hal itu atau goyahnya iman itu terjadi pada saya gitu Ustadz. Iya, ya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya intinya bahwasanya kita mungkin ya seringkali melihat hal-hal yang menjadikan iman kita ataupun rasa syukur kita itu seringkali menjadikan kurangnya ya, rasa syukur, karena rasa syukur juga ini adalah termasuk bagian daripada iman, bahwasanya memang hakikatnya semua ya, rizki itu ada takarannya masing-masing dari kita, kapan ya rizki itu datang, berapa rizki yang datang kepada kita, ya itu semua ada takarannya masing-masing. Itu hakikatnya demikian. Dan kita juga diperintah untuk ikhtiar untuk mencari rizki. Dan bahwasanya sekali lagi ketika kita melakukan ikhtiar tersebut, yang namanya porsi masing-masing itu berbeda-beda, bisa jadi kita menemukan bahwa kita sudah berusaha kuat ya, berusaha maksimal, tapi tidak sesuai dengan harapan kita, justru orang lain mungkin ya lebih banyak mendapatkan rizkinya. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang sulit ya, hal yang berat bagi kita ketika kita menjumpai atau melihat fenomena seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bahwasanya tadi bahwa rizki itu adalah dari Allah, Allah sudah menentukan. Kemudian juga harus hati kita tata, bahwasanya ketika Allah itu memberikan rizki lebih kepada yang lain, maka hati kita jangan sampai ya, hati kita jangan sampai menjadi gundah ya. Hati kita menjadi kecewa ya. Katakanlah kecewa tadi, kita mungkin merasa iri dan sebagainya, itu jangan sampai. Karena ketika itu ada tanda-tanda semacam itu, yang namanya penyakit hasud itu adalah punya tanda semacam itu. Ketika orang lain punya kebahagiaan, punya nikmat ya, yang tidak kita punya, kita tidak senang, itu adalah penyakit yang namanya tadi hasud tadi. Bagaimana agar hasud ini bisa hilang? Pertama yaitu harus kita sadari bahwa semua adalah iradah ya, keinginan Allah. Itu semua adalah mau-maunya Allah, memberikan kepada siapa saja, yang akan diberi lebih atau tidak. Maka jangan sampai kita itu iri ataupun tidak senang terhadap apa yang dilakukan Allah dengan memberikan rizki lebih kepada orang lain. Karena bahaya, berarti kita itu tidak senang, tidak hanya tidak senang kepada orang lain, tapi juga tidak senang kepada Allah. Itu resikonya. Artinya apa? Kita berarti menantang Allah, kita tidak senang ketika Allah memberikan rizki lebih kepada orang lain. Itu harus kita hilangkan ya. Itu bahaya. Itu harus kita resapi bahwa ini penentangan terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Kemudian apa yang harus kita lakukan jika itu terjadi? Sekali lagi adalah plus dengan kita harus memaksa ya. Memaksa hati kita untuk ikut senang ya, untuk menerima dan senang. Walaupun kita tidak senang ya, itu harus dipaksa. Jadi proses pemaksaan itu kan bukan berarti itu aslinya kita tidak senang, tapi kita paksa. Dengan memaksa, dengan berpura-pura ya. Begitu kan berarti berpura-pura untuk senang, untuk menerima, untuk ridho. Itu adalah upaya perjuangan kita juga ya. Karena nafsu kita itu maunya kita tidak senang, tapi kita lawan dengan kita senang. Kita ikut bersyukur teman kita dapat rezeki banyak. Itu kita paksa sebenarnya. Itu lama-lama akan yang terjadi
sifat hasud ini akan hilang. Dan juga yang namanya ini tadi rasa syukur tadi itu juga akan tampak. Artinya apa? Bahwasanya seapapun ya yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah baik ya. Jadi dikembalikan pada hakikatnya, walaupun kita diberi sedikit itu adalah baik. Baiknya dari sisi apa? Bahwa dengan memunculkan kita itu ikut senang ya dengan kebahagiaan orang lain, dengan nikmat yang dialami orang lain, itu adalah ada nilai plus yang ada diri kita. Itu berarti ada kebaikan juga pada diri kita, bahwa kita mampu melawan nafsu kita bisa menerima, kita bisa senang atas kebahagiaan, atas nikmat orang lain. Dan juga bahwa dengan begitu ya, maka diharapkan Allah akan senang ya. Allah akan senang ketika kita ikut mensyukuri apa yang diterima orang lain, nikmat yang dialami orang lain, kita ikut mensyukuri, maka Allah akan istilahnya memberikan limpahan juga, memberikan cipratan juga pada kita. Nah, itu akan dimungkinkan sekali. Dan ini sekali lagi bahwasanya bahwa kembali apapun yang diberikan pada Allah, katakanlah untuk saat ini rezeki kita ini ya minim, kebetulan orang lain banyak, maka sekali lagi kita kembalikan bahwasanya ini adalah bentuk kasih sayang Allah juga, kebaikan dari Allah. Nah, kebaikan dari mana Ustadz? Wong kita ini dapat rezeki sedikit kan susah, banyak kebutuhan, sedangkan orang lain punya rezeki yang lebih. Ya, kebaikannya, hikmah di balik itu harus kita gali. Apa? Bahwasanya kita ketika ya menghadapi kesulitan ekonomi, ketika memperoleh rezeki yang sedikit tadi, ingin punya rezeki yang banyak, ingin diberi Allah rezeki yang lebih, maka tentu ada upaya. Kita bisa mensikapi dengan mendekatkan diri pada Allah. Semakin intens ibadah kita semakin introspeksi ya, mungkin banyak dosa kita, banyak kekurangan kita yang menjadikan kita itu rizkinya kurang, orang lain punya rizki lebih. Nah, ini ada sisi positifnya, hikmahnya kita jadi lebih intens untuk beribadah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada sisi kebaikannya dari situ. Kemudian juga dari sisi bahwasanya kita itu tidak boleh terlalu, jadi sebagaimana sabda Nabi, la tangduru ila ma fauqa, saya kok lupa. Intinya bahwasanya janganlah melihat kepada orang yang di atasmu, tapi lihatlah orang yang tarafnya di bawahmu, yang lebih parah dari kalian. Untuk apa? Agar bisa mensyukuri ya. Bisa mensyukuri. Lah, ini adalah pangkal iman. Seringkali tidak bisa mensyukuri, hati kita goyah, iman kita goyah. Kita mengeluh ya. Kenapa kok begini? Saya melihat teman itu kok jauh lebih bagus, lebih mungkin banyak nikmat yang dirasakan. Nah, ini menjadi pangkal berkurangnya rasa syukur kita. Artinya dari sisi itu kita goyah sudah, keimanan kita goyah. Maka untuk itu kita harus banyak untuk tidak melihat orang-orang yang tarafnya di atas kita, tapi banyaklah kita melihat orang-orang lebih parah daripada agar rasa syukur kita ini muncul, agar banyak rasa syukur kita. Agar banyak rasa syukur kita ketika melihat ada orang yang lebih parah daripada kita. Ternyata ada orang lebih parah, kita masih mending, masih lebih baik daripada orang-orang. Maka akan muncul rasa syukur kita. Dan juga keimanan kita otomatis juga akan bisa terobati ya, bisa stabil ya. Dan juga untuk menstabilkan iman tersebut ya, untuk agar iman tidak goyah, agar banyak juga selain tadi merenung bahwa diri kita ini masih sangat beruntung, banyak orang di bawah kita juga, bahwa kita harus banyak zikir ya, banyak mengingat nikmat-nikmat Allah yang lain yang terhingga. Kira-kira seperti itu. Oke.
Monggo, barangkali Mas Kiki ini mau tanya kayaknya. Monggo. Oke, mungkin kayaknya kurang jelas nih Mas Kiki. Iya. Halo, sudah terdengar? Ya, dengar jelas ya. Ya, mohon maaf. Ya, jadi saya sebentar aja menyambung pertanyaannya Mbak Revina. Saya setuju bahwa ketika kita melihat ke bawah kita bersyukur, melihat ke atas kita bersemangat gitu. Nah, yang jadi masalah ya mungkin termasuk saya untuk menasihati diri saya. Ketika kita melihat ke atas itu kan kita ingin bersemangat biar nggak males-malesan, kita ingin berbuat lebih baik kan. Tapi ketika melihat ke bawah kita nggak bersyukur, tapi kita jadi angkuh. Karena termasuk bisa jadi mengakhiri diri saya, kita merasa nggak bersyukur, tapi merasa sombong, gitu. Merasa angkuh bahwa kita sudah pada level yang lebih tinggi daripada yang di bawah. Bagaimana menyikapi ini? Jadi kena dua-duanya. Terima kasih, Ustaz. Ya, semuanya itu ada batasannya. Jadi kita melihat ke bawah tentunya dalam rangka agar kita bisa banyak bersyukur ya, atas nikmat pada Allah. Kita melihat ke atas, ya tentunya tadi jangan sampai melihat ke atas tadi adalah mengurangi rasa syukur kita. Hanya sekedar memotivasi bagaimana ya agar kiat-kiat mereka-mereka yang lebih sukses daripada kita bisa menimbanya. Itu kan itu, niatnya seperti itu. Dan bahwa batasannya ketika melihat ke bawah ya, maka jangan sampai ada timbul rasa sombong. Jelas sekali bahwasanya kesombongan adalah sebuah penyakit hati yang harus kita hilangkan. Jadi tetap harus pada rel ketika kita melihat yang ke bawah yang lebih parah daripada kita harus bersyukur. Ternyata Allah masih kita tersebut ya patut kita itu memberikan simpati ya. Kita tidak boleh justru malah menjadikan hati kita itu tinggi, kita itu merasa lebih, kita itu merasa bahwa inilah prestasi saya, inilah kelebihan saya, mereka yang di bawah saya itu apa, ya itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh punya rasa semacam itu, harus kita perangi. Ya. Jadi karena apa? Karena semuanya itu adalah hakikatnya murni dari Allah. Ya. Allah memberikan kita kemampuan, Allah memberikan kita rizki dan sebagainya, kelancaran dan sebagainya. Itu harus kita syukuri. Jangan kita jadikan kita sombong, merasa punya lebih, ya. punya mengklaim bahwa itu ada semua adalah kelebihan kita. Karena itu adalah hakikatnya Allah lah yang memberi kepada kita. Karena tanpa itu, ya, tanpa pertolongan Allah, ya, tentu saja kita tidak bisa apa-apa. Ya. Kita itu ibarat nol, ya. Ibarat nol. Jadi Allah bisa saja membalikkan segala sesuatu. Ya. Oleh karena itu tadi harus kita syukuri. Ya, rasa syukur tadi adalah tidak sombong. Jadi tidak sombongnya termasuk juga mensyukuri tadi. Ya. Mensyukuri semua nikmat. Jadi dalam hati kita mensyukuri, bersyukur dalam hati yaitu semua itu ada dari Allah. Hakikatnya kita itu tidak punya apa-apa, hanya pinjaman yang sewaktu-waktu ya bisa saja Allah akan memintanya kembali. Kemudian mensyukuri yang lain yaitu pengucapan secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian mensyukuri secara perilaku yaitu dengan mendekatkan diri pada Allah. Karena mungkin waktu sudah berakhir ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.